Wisno dan teman-teman semua di acara webinar ya. Kita sharing session aja terkait tema yang hari ini saya kira menarik untuk kita bahas terkait cash flow dan corporate value. Speaker saya ada sedikit masalah. Nanti yang pasti sambil saya paralel saya coba betulkan nanti. Nanti tinggal Pak Bagir suaranya kedengaran Pak ya? Kedengaran. Oke, gini saja saya langsung saja ke Pak Bagir sama ke Pak Ali. Nanti kita bagi 2 sesi Pak. Saya sementara ingin dengar dulu Pak Bagir presentasi. Nanti selanjutnya Pak Ali lanjutkan. Saya kasih waktu 20 menit. Acara ini kita live-kan di FB dan di YouTube. Jadi di Zoom memang nggak banyak, tapi di media lain kita kita share. Silakan Pak Bagir, barangkali bisa langsung menyampaikan sesi. Baik, terima kasih Pak Ilham. Partisipan yang ada tadi Pak Ali dan siapa ya tadi cukup. Partisipan yang lain, ada Pak Nurul, Pak Ali, Pak Antonio Risanto. Terima kasih atas undangannya untuk membicarakan masalah topik kita, masalah ini cash flow is a king. Ya namanya juga cash flow ya Pak. Cash, kalau flow-nya itu jadi uang yang mengalir membuat semua bisa berjalan dengan baik, semua bisnis itu memerlukan uang yang mengalir bagaikan darah dalam tubuh manusia. Nah, kondisi sekarang ini kita mengalami permasalahan itu. Darahnya tuh tiba-tiba berkurang, ada yang berhenti dengan dari kondisi pandemi ini. Jadi terasa sekali karena kejadiannya sangat mendadak dan kita semua banyak yang tidak siap. Terutama teman-teman di properti, kalau saya rasakan di properti high rise ya. Nah, mungkin kalau yang landed masih bisa ngerem karena yang dibangun sesuai dengan order yang laku. Kalau high rise kita mesti bangun keseluruhan. Nah, tiba-tiba karena pandemi begini, kita punya penjualan turun, malah stop sebagian besar. Cicilan dari konsumen juga stop, karena mereka kesulitan income. Perbankan juga kesulitan dana. Dan perbankan pertama merestruktur dirinya sendiri dengan kondisi begini mengakibatkan kita sebagai konsumen mereka juga terimbas. Dan dari situ kelihatan sekali kalau gitu berarti sebagai pengusaha itu kita harus sangat menyiapkan cash flow yang baik dalam suatu perusahaan. Nah, untuk supaya cash kita baik dalam suatu perusahaan, mungkin kita lebih efisiensi dalam investasi, harusnya lebih banyak kita ekspansinya mungkin rada dikurangi dulu kan karena pasar sangat menjanjikan, jadi uang yang akan datang pun sudah kita belanjakan. Nah, mungkin sekarang mesti sedikit dirubah lah, kita mesti ada saving. Karena terasa sekali sekarang kita hidup dari saving. Nah, yang savingnya pas-pasan, hidupnya ikut pas-pasan juga. Nah, jadi mungkin strukturnya kita ke depannya harus sangat-sangat beda gitu. Kita tumbuhnya harus sangat perhitungan, jadi tidak terlalu ambisi, kendalikan emosi dalam ekspansi gitu. Dan harus ada reserve cash dalam PT kita untuk supaya survive. Karena sekarang terasa sekali kita bagaimana kita mesti penjualan kita berhenti, konstruksi berhenti, sedangkan kita cost masih ada, tagihan atau konsumen, pegawai-pegawai sendiri juga harus tetap hidup. Jadi, tapi untungnya dengan kondisi begini banyak kita bisa ajak bicara, pegawai juga bisa mengalami ikut berpartisipasi lah dengan mungkin kondisi perusahaan. Jadi semua
tidak terima gaji full dan sebagainya. Nah, jadi kembali ke topik kita, cash is a king, disitulah kelihatan. Ya, Anda menguasai cash, sekarang ini Anda mungkin dalam kondisi yang sangat-sangat nyaman, dan malah orang yang berlebihan cash justru kesempatan untuk belanja malah sekarang dalam kondisi begini. Dan menyambung juga mengenai solusi yang bisa kita lakukan tadi, sumpahnya kalau perhatiin pasar yang masih hidup itu adalah landed housing ya, yang mana resikonya tidak terlalu besar karena pembangunan rumahnya juga sesuaikan dengan pesanan dan daya belinya masih ada. Nah, jadi mungkin harus bisa beralih sementara ke usaha landed housing yang kelas menengah ke bawah lah, sambil menunggu pasar ke depannya. Di grup kami pun ada beberapa yang sudah bergerak dalam bidang landed, cukup jalan lah sekarang, jadi paling tidak cukup stabil, tapi yang untuk high rise kondisinya masih jauh. Kita sangat tergantung dengan kondisi ekonomi Indonesia yang tergantung dengan pandemi. Jadi mungkin itu bukannya saya bisa jelaskan kondisi sekarang ya. Kalau nanti kita lihat dari pembicaraan deh, Ham, gimana tanggapan teman-teman, mungkin bisa tanya jawab lebih enak. Makasih. Baik, terima kasih Pak Bagir atas sharingnya. Nanti sebetulnya ada materi juga yang kemarin disampaikan Pak ya, nanti bisa sharing juga materi itu, barangkali menjadi bahan buat diskusi ya. Setelah Pak Bagir, nanti Pak Ali ya, saya minta Pak Ali sharing juga sekitar mungkin 15 menit lah. Nanti Pak Bagir yang materi yang dikirim bisa di-share juga barangkali Pak ya. Mungkin perspektif Bapak lah barangkali. Iya. Saya bantu juga share di sini. Ya, silakan Pak Ali. Silakan Pak Ali. Baik, selamat pagi Pak Ilham, Pak Bagir, dan semua rekan-rekan yang ada di Zoom ini. Salam sejahtera, salam sehat selalu, itu yang penting sekarang. Ya, makanya sesuai dengan, mari kita share sesuai dengan topik hari ini, cash flow. Tapi sebelum masuk ke cash flow, mungkin kita akan bicarakan beberapa hal sebelum COVID ini. Kalau dulu kan senior-senior kita selalu kalau bicara soal properti, lokasi, location. Tapi dengan perubahan zaman sekarang ya kan, kelihatannya ya location tetap kita harus akui bahwa itu adalah faktor terpenting. Tapi selain location juga sekarang banyak faktor lain yang pengaruh ya, seperti infrastruktur. Dan yang terakhir malah saya melihat teknologi ya sudah mulai sangat mempengaruhi suatu proyek ya kan. Di mana teknologi ini bahwa dia akan sangat merubah. Ya, sudah merubah sih, bukan akan, sudah merubah. Tapi dengan adanya pandemik, COVID, dan lain-lain, itu speed perubahannya itu akan jauh lebih cepat, itu menurut saya. Jadi mungkin kita harus pikirkan juga, sekarang coba aja Pak, orang beli rumah contohnya. Pertama ditanya, di sini ada internet apa? Kecepatannya berapa? Ya kan, apanya berapa, istilahnya dari perusahaan mana aja yang tersedia. Kalau cuma satu, mereka juga hati-hati. Kalau bisa ya di sana tersedia 2-3 supplier dengan kecepatan tinggi. Itu sekarang malah menjadi plus point, sangat menjadi plus point, apalagi untuk perkantorannya atau yang apa istilahnya bisa untuk rumah, bisa untuk kantor ya. Jadi internet sangat berpengaruh. Kedua juga sekarang kalau location mereka sudah nggak lihat jauh dekat ya, mereka lebih lihat berapa lama. Kalau di Indonesia kan berapa jam ke kantor atau berapa duit. Makanya sekarang
itu kan transit oriented ya. Jadi daerah-daerah yang dekat stasiun kereta api misalnya ya kan, itu yang laku keras karena kecepatannya itu yang dan efisiensi yang dipikirkan ya. Kadang-kadang walaupun dekat tapi lama. Nah itu. Nah kalau kita ngomong soal properti ya kan, bahwa pasti dua hal selain banyak hal lain, yaitu produk dan financing. Nah, kayak properti itu very much adalah cash flow perusahaan, cash flow industri ya. Kalau cash flow nggak kuat, itu akan pertumbangan semua. Tapi kelihatannya di Indonesia ini pemain-pemain real estate cukup imun ya tingginya, walaupun kadang-kadang pada tahun-tahun tertentu itu terseret-seret, tapi biasanya akan jadi. Karena memang terus terang permintaannya itu masih tinggi. Tapi karena financing kita aja yang saya lihat di Indonesia itu infrastruktur financingnya itu belum begitu canggih. Baik untuk perusahaan maupun untuk pembeli gitu. Ya kan? Indonesia punya portfolio kredit untuk real estate ini enggak sampai 10%. Ya kan jauh, masih di bawah 10%. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, misalnya Singapura, portfolio kredit di perbankan itu udah di atas 60%. Amerika juga di atas 60%. Ya kan? Sehingga kita itu masih kecil. Makanya sebenarnya kita harus mendorong ya. Kita kan sudah di sana sering mendorong pemerintah supaya agak inovatif lah terhadap financing property. Dan malah kita sangat sayangkan ya Pak, dulu masih ingat nggak 4 tahun yang lalu properti lagi baik-baiknya lagi, dibilangin bahwa terjadi bubble di properti sehingga semua persyaratan KPR dirubah dengan ada pembelian rumah kedua harus DP paling tinggi. Tapi kalau kita lihat data-data, ya nggak ada yang ini, ya istilahnya nggak ada tanda-tanda bubble. Ya, argumentasi saya yaitu pertama bahwa portfolio kredit properti di perbankan itu nggak sampai 10%, Pak. Ya kan? Nggak sampai. Dibandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia aja jauh di atas kita. Itu pertama. Yang kedua, bahwa harga properti di Indonesia itu mungkin paling terendah Pak di antara tetangga-tetangga kita. Kita bandingkan dengan mana? Malaysia lebih mahal sana. Bandingkan dengan Vietnam lebih mahal Vietnam. Dengan Kamboja aja negara yang ini kita itu masih di bawah properti. Sehingga makanya terjadi adjustment yang cukup tinggi ini karena kita melihat bahwa itulah keadaannya, ya kan? Nah, kedua soal produk, mungkin hari ini kita sayang tidak akan membahas banyak soal produk di real estate, ya kan? Nah, tapi coba kita lihat ini pengaruh COVID terhadap real estate ini gimana, ya kan? Saya sering baca di WA Group atau seminar-seminar, ada new normal, ya. Terus ada industri yang bagus, industri yang akan mati ya kan? Ya mungkin ada benarnya, tapi saya selalu bercerita atau men-share dengan teman hati-hati, ya, hati-hati bahwa COVID ini terjadi 100 tahun yang lalu. Tapi kondisi 100 tahun yang lalu dengan sekarang jauh berbeda. Jadi maaf aja, nggak ada orang yang punya pengalaman apa yang akan terjadi sesudah COVID. Ya kan? Dan nggak ada orang yang punya pengalaman benar-benar yang berdasarkan data apa yang akan terjadi selama COVID. Kan gitu. Nah,
Tapi tentu beliau berdasarkan semua juga yang membicara itu juga ahli-ahli, kita harus menghormati. Tapi bagi saya mungkin lebih simpel berpikir bahwa pertama, apapun new normal yang akan datang, tapi yang penting sekarang, today, ya kan? Kalau kita nggak bisa lewatin masa COVID ini, ngapain kita ngomongin new normal, masa yang akan datang. Jadi menurut saya bahwa kalau dari segi perusahaan, bahwa pertama adalah bagaimana melewati COVID dan masa COVID. Tapi problemnya juga ada, yaitu kita nggak tahu berapa lama, Pak. Apakah 6 bulan, apakah setahun, apakah 2 tahun, ya kan? Atau apakah dengan keluarnya vaksin terus selesai? Tapi menurut saya dan apa yang terjadi krisis-krisis sebelum ini, bahwa sekarang aja gelombang pertama sudah selesai belum, kita nggak tahu. Apakah ada gelombang kedua enggak? Ya kan? Dari dulu-dulu ada, 100 tahun lalu itu ada gelombang kedua. Tapi kalau kita lihat data 4 bulan, 5 bulan ini sangat kemungkinan ada gelombang kedua. Nah sesudah itu baru beradaptasi, masuk krisis, ya kan? Nah baru kita recovering. Banyak orang lupa bahwa sebenarnya recovering time, yaitu lag time itu cukup panjang ya. Kita berpengalaman pada 98, recovering time kita itu 5 tahun, Mbak. Ya kan? Ada perusahaan yang lebih. Ya kan 2003 recovering time-nya juga setahun 2 tahun. 2008 juga recover-nya setahun 2 tahun. Ya kan? Nah sekarang berapa lama? Saya nggak tahu. Karena dulu kan cuman lokal, Indonesia saja. Nah walaupun subprime 2008, ya kita beruntung Indonesia terpapar tapi nggak begitu parah seperti negara lain, ya kan? Tapi ini dunia, ya. Jadi pesan saya adalah bahwa hati-hati dengan pendapat-pendapat ahli-ahli itu, ya. Bahwa new normal, industri mana yang akan survive, industri mana yang akan, kita jangan buru-buru langsung masuk ke sana. Sekarang mungkin menurut saya bahwa kita lebih baik jaga cash flow, wait and see, dan beradaptasi. Itu yang penting. Kita beradaptasi dengan ini. Nah, kita masuk ke topiknya yaitu cash flow. Ya, cash flow itu dari dulu sampai sekarang always is the king. Makanya orang bicara soal new normal, saya selalu bicara soal cash flow. Jangan bicara new normal lah. Kalau cash flow aja kita nggak bisa manage, ngapain ngomong new normal? Yang istilahnya variabelnya sebanyak begitu. Ya kan? Jadi kita coba dengan skop yang kecil. Bagaimana dengan cash flow, baik itu pribadi maupun perusahaan. Saya melihat apa yang akan terjadi, saya nggak ngerti ada COVID. Tapi sejak 2 tahun yang lalu, ya, setiap seminar saya selalu bicara bahwa hati-hati. Bahwa Indonesia harus, perusahaan itu harus sangat efisien. Kalau tidak, ya kan, kita akan terjebak di dalam pusaran yang sangat susah untuk keluar, terjebak lah istilahnya, yaitu terjebak dengan cash flow. Kenapa? Ya coba kita lihat ya, Indonesia kita bikin cash flow di Excel. Ya, pengalaman saya selalu meleset. Ya, cuman pertanyaannya melesetnya berapa persen? Ya kita coba meminimize jangan lebih dari 15%. Ya, kalau di bawah 15% itu bagus.
Tapi biasanya malah bisa sampai 30% melesetnya. Makanya itu cash flow yang di Excel itu jangan dipakai terus, karena itu harus direvisi weekly, monthly, ya kan? Jangan oke, keuangan saya udah kasih saya Excel, ya kan? Oh, kita aman. Enggak. Ya, Excel itu hanya sebagai suatu bayangan, tapi yang paling penting bukan cash flow Excel, tapi adalah monitoring weekly, daily, monthly. Itu yang sangat penting. Dan segera adakan perubahan dan adaptasi apabila melihat ada suatu istilahnya deviasi yang cukup signifikan. Semua mungkin Pak Bagir dan teman-teman yang dari sini juga mengalami bahwa memang krisisnya juga gaji kita itu selalu naik, labor cost selalu naik. Bagaimana krisisnya juga material kita itu selalu tiap tahun naik. Jadi itu juga menjadi suatu variabel yang harus kita bawa, terjadi perubahan harga yang cukup signifikan. Lagi saya bicara selalu bahwa labor kita akan naik terus, Pak. Di developer pertama tahun 82, Pak. Labor cost itu nggak sampai 30%, mungkin cuma 20%. Sisanya itu semua biaya bahan. Tapi hari ini sudah 50-50, Pak. Ya, mungkin ya nggak 50 dari rumahnya, kalau interior lebih, terus yang itu mungkin 10 atau 5-35. Jadi labor cost ini akan naik terus, dan saya yakin bahwa pemerintah akan menaikkan terus UMR ini, ya kan? Bagaimana kondisinya, karena alasan politik, alasan yang lain-lain. Jadi labor cost ini akan sangat tinggi, sehingga itu kita nggak bisa kontrol. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan prediksi bahan baku akan naik terus, labor akan naik terus, yaitu efisiensi. Ya, efisiensi bukan berarti memecat orang, jangan juga, ya, karena itu akan memperburuk ekonomi. Apa yang saya sering diskusi dengan rekan-rekan bahwa sekarang pakailah teknologi untuk efisiensi. Saya lakukan, ternyata betul-betul sangat membantu. Istilahnya efisiensi itu bisa naik sampai 1 kali lipat atau 2 kali lipat. Ya, ini. Jadi istilahnya mungkin begini, seharusnya kita tambah orang, misalnya 1 kali lipat dalam 3 tahun. Tapi dengan adanya teknologi, kita harus beradaptasi, walaupun mahal di investment awal, capital investmentnya itu lebih tinggi, tapi selama 3 tahun itu mungkin kita tidak perlu menambah orang. Ya, contohnya kita harus beli software yang paling anyar, the best software in the market. Mahal, tapi kalau dihitung-hitung nanti ya jadi cukup efisien. Kedua, peralatan, ya kan, harus pakai yang terbagus sehingga efisiensi dan labor cost-nya juga bertambah. Oke, kedua adalah cash flow. Kita itu ada internal dari eksternal. Bahwa kalau cash flow itu kita harus jaga baik-baik, dan sumbernya mana? Dari eksternal ya pasti dari financing, ya, dari financing institution, atau dari bank, atau bisa dari loan, bisa dari equity, ya kan. Tapi Indonesia itu biasanya itu lebih senang pakai loan, ya. Jarang untuk memakai cash flow dari equity. Mungkin juga itu kesalahan dari pengusaha, bahwa terlalu tergantung kepada loan dari bank. Mungkin sudah saatnya kita juga harus menambah equity. Ya, menambah equity itu belum tentu harus dari kantong sendiri, tapi bisa dari strategic
investor, bisa dari strategi partner dan lain-lain. Ya kan? Itu mungkin harus dipertimbangkan. Nah, kalau dari internal mungkin sudah waktunya juga kita melihat bahwa bisa dapat dari mana? Apakah dari supplier, dari buyer, ya kan, dari usaha, ya, dari istilahnya operasional usaha, itu juga banyak cash flow, ya kan, atau dari sharing, ya kan, sharing dengan seluruh stakeholder, itu juga sekarang sudah sangat ini ya, lazim dilakukan. Tetapi nah, di real estate itu kan terbagi dua, ada yang per project seperti membangun gedung apartemen, satu project selesai move on, satu project selesai move on. Ada juga yang misalnya landed house yang lebih panjang 20 tahun atau 10 tahun. Nah, itu beda financingnya. Kalau project sebaiknya waktu kita start itu betul-betul cash flow-nya itu harus diperhitungkan sekali. Jangan terlalu banyak tergantung dengan cash flow dari buyer. Kalau dari supplier itu cash flow-nya lebih stabil ya, tapi kalau cash flow dari buyer kadang-kadang ya itu proyeksi marketing kita selalu meleset sehingga mempengaruhi jalannya pembangunan, dan kalau sudah mempengaruhi jalannya pembangunan kan menjadi mata rantai, pengaruh kemana-mana. Nah, jadi kira-kira itu, jadi mungkin kesimpulan dari sharing kita hari ini yang saya mau sharekan bahwa pertama dari segi perusahaan saya bicara bahwa di masa ini jangan invest dulu, jangan pikirkan terlalu banyak new normal. Kita boleh coba exercise apa yang akan terjadi atau ini terhadap apabila COVID ini. Tapi saya yakin bahwa kita nggak tahu apa yang akan terjadi saat nanti. Jadi cash flow itu sangat penting ya. Jadi sekarang adalah apa yang harus kita lakukan adalah menjaga diri supaya melewati COVID ini. Itu yang pertama dulu. Kedua, ya, bahwa kita harus beradaptasi. Karena perubahan sekarang itu sangat cepat. Jadi perusahaannya akan survive itu adalah perusahaan yang cepat beradaptasi. Ya. Ketiga, bahwa sebagai perusahaan dan mungkin saat ini kita harus konsentrasi untuk lebih memperhatikan paying customer kita, karena mereka lah yang memberikan duit kepada kita. Dan kelima, ya, bahwa saya yakin bahwa tidak ada yang terbaik di dalam industri. Yang ada adalah siapa yang unik. Ya. Jadi coba berusaha unik. Jadi bukan mencari yang terbaik, tapi yang unik di dalam produk ataupun perusahaan kita. Nah, saya yakin perusahaan ini kalau kita mengadaptasi ini bahwa kita akan selamat, dan itu bisa berlaku untuk perusahaan maupun pribadi. Nah, gitu Pak Ilham, mungkin itu share dari kita. Nanti kita lanjutin ke tanya jawab. Ya. Sengaja saya hari ini nggak pakai slide, karena pakai slide selalu interaksi dengan peserta itu menjadi berkurang, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali, Pak Bagir. Suaranya kedengaran, Pak ya? Dengaran. Dengar. Ya, ini audio saya agak masalah, tapi ini luar biasa materinya Pak Ali. Ini memang saya tadi belum prolog dulu ya terkait dengan acara kita. Ini teman-teman ternyata banyak yang susah masuk. Saya nggak tahu juga ini linknya kenapa bermasalah. Jadi hari ini tidak banyak. Tapi saya coba ini saya record dan saya live-kan di YouTube supaya yang lain bisa dapat manfaat juga dari kegiatan kita.
Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Bagir ini pengalamannya di properti sudah luar biasa ya. Beliau ini pernah jadi Sekjen DPP REI, pernah jadi Ketua Umum DPD REI DKI juga. Proyeknya banyak, ada perumahan, ada Harris Building, ada mall, ada macam-macam Pak ya. Dan sama Pak Ali Kusno Pusin juga. Beliau ini pengembang senior ya. Dulunya bankers ya Pak Ali ya. Terus kemudian beliau mengembangkan perumahan sederhana dan high-rise building juga. Dan terakhir sekarang beliau lebih banyak semangat belajarnya luar biasa ini. Harus kita ikuti juga nih. Beliau ini masih semangat belajar sampai ke US Pak ya, ke Harvard University belajar bisnis. Kayaknya kita harus belajar nih Pak Bagir, Pak Nurul nih, Pak Ali ini luar biasa semangat belajarnya. Kalau bisnisnya saya kira udah autopilot Pak ya. Beliau ada proyek di Alam Raya di sekitar bandara Pak ya. Saya pernah main juga ke sana. Nah, sesi-sesi kita di Reinco Strategic ini memang ingin mengambil apa ya value dari perjalanan bisnis setiap owner, profesional maupun director di setiap perusahaan supaya semua orang punya dapat tips gitu ya. Artinya ada kadangkala ada perjalanan yang tidak perlu dilalui oleh orang yang baru gitu ya. Nah, kondisi kita hari ini semua nggak punya pengalaman nih. Pak Ali, Pak Bagir juga saya kira nggak punya pengalaman kan menghadapi kondisi begini, ini luar biasa. Tapi dengan kita sharing, dengan diskusi, pasti selalu ada jalan, ya, ada celah untuk melakukan inovasi, terus mengambil peluang dan lain-lain. Nah, sebetulnya saya sudah siapkan screen untuk Pak Bagir. Saya sebetulnya ingin minta tanggapan Pak Bagir. Ada, saya di. Saya coba. Share dari sini ya Pak Bagir ya. Dari saya toran di kemarin tuh. Saya coba kasih tanggapan. Saya bantu buka, nanti Pak Bagir bisa langsung sampaikan tanggapannya. Silakan Pak Bagir. Oke. Ada yang ini saya udah ada di handphone saya ada. Oke, ini udah saya play Pak. Nah, baiklah, tadi saya mau menambahkan ya karena maksudnya Pak Ali Husin tadi yang duluan yang supaya jadi kita bisa mendengar Pak Ali Kusno untuk apa yang sudah terjadi sekarang ini. Saya akan membicarakan permasalahan yang saya hadapi dan apa yang terjadi di lingkungan saya dan apa yang terbentuk dari kejadian ini. Jadi sebenarnya contohnya yang ingin kita tahu apa saja peluang yang bisa dijalankan developer di masa pandemi, sebetulnya masih bisa berjalan sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Contohnya yang paling tepat kalau untuk pembangunan mungkin orang akan lari ke landed ya, karena kebutuhan masih tetap ada. Nah, dengan adanya kebutuhan masih ada, jadi pergerakannya mungkin dari high rise atau perkantoran bisa diturunkan dulu untuk membangun landed. Dengan cara bagaimana? Mungkin disinilah dibutuhkan untuk mencari mitra kerjasama atau berpartisipasi, bisa dengan cara yang mempunyai lahan mengajak teman-teman yang biasa mengembangkan landed, atau kita bermitra dengan supplier, jadi supaya mereka juga tetap jalan bisnisnya. Jadi kondisi kita semua kena imbas. Kita pernah coba juga, jadi dengan suppliernya kita mudah tanah, kita cuma modal perizinan, dengan sebagian besar ya dari supplier yang bisa kita ajak kerjasama, mereka suplai barang, mungkin barang-barang pokok pasir dan sebagainya itu tidak bisa. Tapi paling tidak mengurangi beban biaya kita. Nah, strateginya juga harus dari marketingnya. Dengan adanya teknologi seperti Pak Sno tadi bilang, saya lihat penjualan sekarang ini lebih banyak online ya daripada billboard. Karena dari grup saya yang sekarang running oleh ponakan-ponakan saya, 90% penjualan landed house-nya dari Instagram, bukannya dari billboard dan koran. Dan itu sangat efektif karena yang calon pembelinya sudah direct
dia tahu lokasinya, dia tahu kebutuhannya, dia tahu size-nya, dia tahu keuangannya. Jadi bisa dikatakan orang yang visit, chance pembeliannya bisa sampai 50%. Malah kadang-kadang mereka begitu launching, walaupun lokasinya nggak besar, itu udah akan ada waiting list segala. Nah, jadi karena memang ada marketnya itu, makanya kita mesti bisa bersama-sama supaya ini berjalan tadi dengan kerjasama dengan supplier, dengan teknologi tadi. Jadi jangan berpikir profit yang terlalu besar dulu lah sekarang ini. Yang penting survive. Karena kalau kita jalan, berarti tenaga kerja terserap, supplier juga terserap, industri bekerja. Jadi kita benar-benar memikirkan. Nah, kalau saya bicara rada sedikit besar di sini, memang properti ini sebetulnya harus mendapatkan perhatian khusus ya dari pemerintah. Kami di Kadin itu melihat kayak industri kehutanan, perkebunan dan kehutanan, itu yang katanya menyerap tenaga kerja 2-3 juta, mendapat tanggapan khusus pemerintah. Sedangkan industri properti sebetulnya bisa menggalang puluhan juta tenaga kerja, mulai dari industrinya sampai labor yang kerja. Tapi dipandang sebelah mata masih karena lihat properti, seolah-olah properti itu udah langsung pikirnya high rise. Padahal dari kita mulai ngebangun di pinggiran sampai ke tengah itu semua properti yang kita pekerjakan tenaga labor yang banyak sekali. Tapi yang dilihat awamnya itu cuma properti gedung di Jakarta. Jadi seolah-olah the have semua. Padahal kita menyerap tenaga kerja sangat besar. Jadi kita dari Kadin sudah berusaha, pemerintah harus memikirkan, karena kalau bisnis baju yang selalu disalahkan properti, begitu bisnis lagi susah, ekonomi lagi susah, yang menggerakkan juga properti. Jadi kita memang mesti harus kreatif supaya tidak berhenti dalam berinovasi seperti tadi Pak Uso bilang juga. Kita harus sangat-sangat aktif. Contoh lah, tadi seperti Pak Uso bilang masalah dulu kita bicara lokasi. Tapi ternyata lokasinya itu sekarang bisa didatangi oleh Gojek. Jadi Bapak juga kita beli makanan yang kita kenal di kota sana, saya bisa beli sekarang. Kalau dulu saya mikirnya mungkin bulan depan. Kalau sekarang saya mau kapan aja bisa. Nah, jadi itu lokasi mereka tuh walaupun dalam gang bisa dicapai. Nah, yang bisa kita lakukan, undang mereka ke lokasi kita. Nah, di sini kita juga harus mengalah. Jadi mungkin kita yang punya properti, kita gross sharing dari income sementara kondisi begini. Jadi kita tidak menyewakan dulu, kita gross sharing supaya bergerak dulu. Memang banyak ngalahnya kita, tapi kalau kita tidak berbuat, akan ada berhenti di satu aliran yang berhenti. Jadi kita harus bergerak. Nah, dengan bergerak, semuanya bergerak ini, mungkin ekonomi akan paling tidak pelan-pelan bergerak. Ya kita jangan berpikir profit dulu. Yang penting ruangan kita tersewa dengan kerjasama tadi. Mereka bisa lebih ekspansif pedagang-pedagang tadi. Nah dari situ ekonomi paling nggak bergerak. Nah di sini tinggal tangan pemerintah deh. Bagaimana menanggapi ini, mempermudah pendanaan, jangan restructuring-nya, jangan ragu-ragu. Karena kita semua nggak niat lari atau apa, tapi dengan kondisi begini ya sama-sama lah kita ngadepinnya. Bagaimana kita menghadapi keadaan ini supaya bisa selesai. Nanti saya rasa ini pelajaran yang sangat-sangat luar biasa buat semua orang di dunia ini. Jadi ini kayaknya kan seperti dibilang ini restart. Kalau pandemi ini lewat, kita bisa start semua baru lagi nih. Jadi yang survive adalah yang bisa melewati masa-masa ini dengan baik. Kalau kita sudah melewati masa ini dengan baik, tentu kedepannya akan lebih baik karena semua akan start all over lagi gitu. Ya. Jadi itu sementara ini Pak. Pak, saya kalau coba amati Pak Bagir dan Pak Ali ini, kalau Pak Ali ini cenderung konservatif nih. Jadi ada Pak di kondisi begini memang para pelaku usaha ini yang agresif untuk mencari opportunity Pak, terutama untuk produk transisi, dia develop produk transisi. Kalau Pak Bagir masih optimis untuk bikin landed house atau misalnya ada juga yang dari properti ke sepeda atau ke lain yang diversifikasi, kan ini banyak luar biasa. Makanan apalagi. Makanan apalagi.
Nah, menurut Pak Ali gimana nih Pak? Ini kan sebetulnya di sisi lain tetap ada opportunity ya. Kita selalu bicara ini di setiap Zoom ke Zoom bahwa kondisi kita hari ini berbeda, tapi kita selalu ingin bicara optimis, opportunity, dan apa yang mungkin bisa kita lakukan. Silakan Pak Ali. Ya, terima kasih. Ya, memang setiap perusahaan kan berbeda-beda goal dan visi misinya. Memang terus terang saya akan berusaha pikir real estate itu start dari 86. Wah. 86. Nah, tapi terakhir ini ya kita kena hit di 98 ya kan di ini. Jadi sejak pulang dari luar negeri, jadi pada tahun 2012 ya, saya merasa bahwa MBA saya yang saya tamat tahun 85 ini kayaknya udah nggak berguna, ini udah out of date ini. Kalau nggak saya review lagi, wah bisa ketinggalan. Makanya saya coba setiap tahun ya kan, mengambil cuti 1 bulan untuk belajar di mana aja gitu loh. Bisa kebetulan kemarin diterima di Harvard ya kan, terus ke MIT, kadang-kadang saya ke London ya kan, ke Oxford, kadang-kadang ke China, kadang-kadang hanya di Indonesia kan gitu. Tapi setiap tahun saya akan update apa yang terjadi di market ini sekarang. Tapi apa yang saya dapat itu kaget saya bahwa kalau dulu misalnya contohnya marketing ya. Dulu kita marketing supply demand pricing 5P, sekarang udah nggak berlaku ya kan, kayak digital marketing. Kayak Pak Bagir ngomong itu sangat benar. Karena waktu di MIT saya ambil kelas digital marketing, Pak. Ternyata di Amerika printed marketing, istilahnya koran, ya kan, flyer itu sudah memberikan hampir 0% efek terhadap sales. Ya kan? Sekarang malah sosial media naik terus, ya kan, search engine, Facebook, Instagram, Twitter itu yang merajalela, dan juga dulu komputer sekarang beralih kepada handphone. Jadi orang searching atau apa dari handphone itu lama-lama naik. Nah, itu kira-kira perubahan teknologi yang harus kita ikutin, ya kan? Pertama. Kedua adalah sebenarnya goal kita apa, Pak? Apa goal kita adalah grow terus dari project ke project, atau kita value of the company gitu, atau kita menaikkan value of the company kita, ya kan? Atau ini build and sell, build and sell, build and sell. Nah, terakhir memang saya lebih memilih karena saya dulu itu kan land bank, bangun, jual, landed house. Ya kan? Sekarang saya coba merubah ke jual 50%, build and own 50%. Tapi ternyata dalam 2 tahun ini build and own itu malah menyelamatkan saya di masa pandemik ini. Karena dengan build and own ini saya punya recurring income, ya income yang stabil, ya kan, yang nggak perlu jual, misalnya sewa, biaya sewa, walaupun itu nggak besar, untungnya nggak ada artinya, tapi paling nggak itu menghidupkan perusahaan saya. Ya. Nah terus terang sekarang mau jual rumah mana gampang, Pak, ya kan? Ada pembeli. Ya kan, kita tahu bahwa pembeli kita itu 90% adalah KPR. Sekarang bank nggak kasih KPR, jadi problem, ya kan? Jadi makanya sangat penting bahwa satu perusahaan itu ada recurring income, yaitu paling tidak bisa menutupin biaya operasional kita. Nah kalau itu bisa kita capai, kita bisa survive. Ya kan? Walaupun saya belum 100% tercapai, tapi dengan suatu adaptasi itu mudah-mudahan bisa survive. Dan saya harap juga
rekan-rekan properti lain itu memperhatikan cash flow, paling tidak ada recurring income yang bisa menutupi biaya-biaya operasional yang penting-penting. Nah, jadi malah sekarang saya tuh ya begitu, jadi 50% bangun jual, 50% bangun untuk dimiliki. Sekian Pak. Pak Ali, Pak Bagir, sekarang ini banyak aset-aset atau proyek-proyek yang bermasalah, dalam artian ya tadilah restructuring segala macam gitu ya, yang sampai under 50% gitu diskonnya, terus kemudian banyak juga yang memang yang menengah kecil atau yang kecil atau ya mungkin proyek-proyek properti yang kolaps gitu ya. Nah, kalau Pak Ali kan tadi statementnya kita nggak harus hati-hati lah melihat itu, kalaupun misalnya, karena kan kalau kita cermati kan properti ke depan juga masih bagus gitu ya. Kalau misalnya kondisinya membaik gitu ya. Nah, menurut Pak Bagir gimana Pak? Berani untuk masuk ke situ atau gimana Pak? Sebagai profesional kalau menurut saya bilang tadi, kalau untuk bisnis di high rise mungkin masih riskan sekali ya. Karena high rise itu harus at least sekarang sih udah 70% sold, berani bangun dah. Dulu kita berani, sekarang baru berani. Dan bank juga mikir sekarang untuk memberikan finance pada high rise. Makanya kenapa saya bilang let it, karena it's proven gitu loh bahwa memang masih ada daya beli. Memang kelasnya menengah ya, menengah bawah. Jadi saya kurang tahu kalau yang di kelas rumah sederhana, apakah itu kan sangat tergantung dari subsidi pemerintah. Dan tergantung mereka yang kerja di pabrik-pabrik, apakah pabriknya jalan atau tidak. Yang saya alamin di kelas-kelas menengah bawah itu, miliar ya, itu pasarnya masih ada. KPR-nya masih bisa ada lagi sebentar. Dan menurut masuk ke situ, sampai itu seperti harus bergerak, harus ada pembangunan yang berjalan. Bisa profit sampai dulu lah. Kalau tidak berhenti, anggap properti berhenti total, bisa 20-30 juta tambahan mungkin orang yang bakal dipecat karena buru-buru sudah nggak ada, industri bakal berhenti. Jadi harus bergerak, semuanya harus bergerak. Pemerintah, yang tugas pemerintah lah, bagaimana menjalankan ini. Mungkin dengan mereka infrastruktur, apa itu. Tapi kalau terhadap properti kita, yang masih bisa berjalan sekarang landed, karena kita bisa lebih hati-hati. Karena kita akan membangun sesuai kebutuhan yang di pasar yang minta. Saya bilang tadi, kalau high rise, resikonya masih terlalu tinggi. Karena itu pasar benar-benar mesti sehat sih. Gitu mungkin. Pak Bagir, terima kasih. Saya barangkali ada tanggapan dari yang di Zoom, Pak Nurul barangkali. Suaranya belum dibuka, Pak. Oke. Kedengeran, Pak? Ya, kedengeran. Ya. Senior dan suhu saya, Pak Bagir, Pak Ali, yang saya hormati, saya sering ngikutin sharingnya Pak Ali dari Zoom ke Zoom. Terima kasih, saya sebagai pemasar, praktisi sebagai pemasar. Kadang-kadang juga ini Pak, cash flow, kalau kita capture market saat ini, itu sebetulnya kalau ngomongin kalau tujuannya cash flow itu agak susah, karena even yang Pak Bagir sampaikan yang medium low, yang asal bukan low income, yang low income, kalau masih dia komersil bukan subsidi, produk subsidi, itu tetap juga preferensinya itu payment-nya itu soft, Pak. Jadi kalau untuk mencari cash inflow dalam cepat bisnis plan seperti zaman normal memang agak susah. Jadi
apalagi yang mid up, apalagi yang vertikal yang seperti Pak Bagir, itu kalau masih berjalan itu super soft payment. Jadi kalau di suburban itu di pinggiran itu ada apartemen sampai bikin installmentnya 90 kali sama dengan 5 tahun, Pak. Itu luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana keuangan, bagaimana financing, tapi buat saya itu out of the box gitu. Nah, tapi di sisi lain, Pak, market saat ini itu khususnya yang di Jakarta dan menengah, itu menariknya sekarang banyak berdatangan satu investor yang cash dan juga end user juga yang cash. Yang tadi Pak Bagir dan ponakan-ponakan beliau ini saya banyak ketemu, ini banyak juga ponakan beliau yang jualan sekarang waiting list gitu. Dan saya tanya itu sama Pak Reza, bayarnya apa Pak? Cash semua. Saya betul, saya ada proyek juga yang temannya Pak Bagir yang punya. Sekarang itu yang datang cash Pak. Ini dan itu sizing-nya cukup besar. Pricing-nya di atas 2M, bahkan 3M. Nah, sekarang ini saya mau tanya ke Pak Bagir dan Pak Ali, kalau misalnya untuk developer yang sizing-nya tidak besar, ini lebih baik menunggu, Pak, menunggu, atau tetap masuk pasar. Nah, kalau masuk pasar, kalau saya sebagai pemasar, yang kawasan-kawasan yang tidak jadi preferensi untuk investasi atau untuk hunian yang katakan Jakarta Selatan dan penyangganya, itu nyari cash in-nya itu agak susah. Jadi kalau misalnya yang agak di luar, Depok, daerah sekitar Tangerang Selatan, itu kalau masuk pasar harus soft payment atau very soft payment. DP-nya bisa diangsur 12 kali, 16 kali, bahkan ada DP-nya 12 kali baru KPR. Jadi untuk teman-teman atau untuk para developer yang kelas menengah nih Pak, menengah atau menengah ke bawah tapi bukan FLDP, ini sebaiknya nunggu sampai ada secercah cahaya yang terang atau memang masuk aja Pak. Terima kasih Pak Bagir, Pak Ali. Mohon sharingnya. Silakan Pak Ali dulu barangkali. Iya dong, Pak Ali. Wah, Pak Nurul, terima kasih ya. Ketemu lagi. Jadi menjawab pertanyaan Bapak bahwa benar itu terjadi 98 sama juga ya kan, bahwa pada saat itu kan tidak ada yang memberikan KPR, tapi ternyata di beberapa proyek terutama di luar kota seperti waktu itu saya kebantu karena saya punya proyek di Bali ya, semua orang ke Bali dan beli, nggak ada KPR, semua bayar cash. Dan sekarang juga akan terjadi di Indonesia karena mungkin 80-20 itu tetap berlaku, yaitu yang 20 yang punya duit, ya kan, mereka tetap belanja. Dan saat ini memang waktunya belanja karena diskonnya besar, ya kan, ya. Dan mereka bisa pilih. Ya, is a buyer market sekarang. Kalau ada cash is a king, is a flow Pak Bagir bilang. Jadi kira-kira gitu. Nah, memang kedua pertanyaannya bagaimana sekarang, apakah kita harus go on atau apa? Walaupun kondisi bagaimanapun, saya merasa the show must go on. Ya. Nah, proyek yang sudah berjalan tentu semua orang kepingin untuk menyelesaikan. Ya, karena jangan khawatir Pak, jangan ada sentimental value. Kita proyek ini bisa nggak untung atau mungkin rugi dikit, yang penting cash flow-nya jalan, kita tuntasin, ada duit, kita move on. Tahun depan ada proyek yang lebih bagus. Yang penting ada cash, proyek banyak Pak. Ya kan, dengan cara yang bagaimana, dengan sharing, dengan apa, pasti bisa. Tapi makanya saya bilang pada saat ini perhatikan cash flow. Ya jangan pakai sistem konvensional lagi, harapin DP, angsuran, mungkin ya harus out of the box, cari partner, cari strategik, ya kan, cari investor, cari apa, ya dengan memberikan suatu sweetener pasti ada yang karena orang kaya tetap kaya Pak, yang banyak duit tetap banyak duit, kan kira-kira gitu. Ya, nah mungkin sekarang kalau perusahaan kita pada saat susah
kita masih bisa memperhatikan paying customer kita, itu akan memberikan nilai tambah yang luar biasa terhadap perusahaan kita. Mungkin dari saya segitu. Go ahead, karena properti di Indonesia itu saya yakin nggak ada matinya. Cuman kita harus tahu produk apa, timingnya kapan, ya kan, uniqueness kita apa, target market kita mana. Ya kan, itu hanya suatu waktu yang tertunda. Ya. Saya yakin bahwa properti Indonesia itu akan maju terus, Pak. Ya. Mungkin dari Pak Bagir, silakan. Silakan Pak Bagir. Ya, Pak Nurul, terima kasih. Pak, kalau Bapak bilang mau menunggu, itu berarti orang yang menunggu punya saving banyak tuh. Karena sekarang kita hidupnya dari saving. Nah, bisa nunggu. Jadi menurut saya Pak harus tetap berjalan. Satu, dengan kita berjalan, itu nama Bapak akan diperhatikan oleh konsumer Bapak di kemudian hari. Dengan kondisi begini, Bapak tadi bilang, kita pay customer harus kita perhatikan semua. Profit, jangan berpikir profit dulu. Dan strateginya, saya bilang tadi Pak, ajak kerjasama suppliernya Pak. Supaya cash out kita nggak terlalu besar, tapi pada saat ada penjualan mereka menikmati juga. Mereka perlu jual barang, Pak. Supplier perlu jual barang. Konsumen ada, dia dengan opportunity begini, dia mau semua lebih kemudahan. Entertain mereka. Jadi kurangin dulu profit, pekerjaan ada, Bapak dengan mempekerjakan tenaga kerja banyak, insya Allah berkahnya ada, Pak. Kedua, Bapak bisa berjualan dengan kondisi begini, itu akan menjaga nama baik Bapak di pasar. Yang mana di kemudian hari, pada saat pasar baik, orang akan ingat itu, Pak. Jadi jangan sampai justru kita lari dari sini, berlindung dengan COVID, wah, di kemudian hari akan menjadi nama buruk. Jadi menurut saya, jalan terus seperti Pak Ustaz tadi bilang, dengan strategi macam-macam, selalu terus saya bilang, ya ajak kerja sama supplier, atau cari partner. Nah tadi orang-orang yang punya cash juga bingung mau menjalankan cashnya kemana. Nah, bikin proposal yang baik, lihat buat mereka kan yang penting ada return yang jelas, mungkin lebih baik sedikit dari bank, mereka sudah happy. Sekarang ini cash is a king, percakapan kita itu cash-nya tuh harus jalan. Nah, cash-nya tuh selalu ada, tapi sekarang nggak ada yang jalan. Jadi ya kalau darah tidak mengalir, berhenti semua, jadi mayat lama-lama kita ini. Jadi the show must go on, seperti Pak Ustaz bilang. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Heri, selamat pagi Pak Heri nih. Saya ingin tanggapan barangkali terkait tema ini. Silakan Pak Heri. Selamat pagi Pak Ali, Pak Bagir. Saya senang ini mendengar Pak Ali ya. Pak Ali ilmu praktisnya, ilmu konkret, realistis. Demikian juga dengan Pak Bagir. Pak Bagir ini udah malang melintang. Mungkin berapa kali Krismon ini Pak Bagir ngalamin ya. Dan sudah survive gitu. Pak, mohon sharing Pak ya. Pengalaman Bapak ini gimana mengenai kondisi saat ini terkait dengan proyek yang perusahaan punya proyek nggak begitu besar gitu ya. Ya, kelasnya kelas menengah Pak, yang harga jual 300 sampai 1 M gitu ya. Tapi terus terang, kanan kiri kita itu berdekatan dengan yang berbendera, yang punya brand gitu Pak ya, punya brand. Jadi kayaknya proyek-proyek yang tidak punya, kita yang develop punya brand itu seperti dapat muntahan gitu ya Pak ya, dapat muntahan. Strateginya apa? Sementara Pak, yang punya brand yang gede-gede ini sekarang kayak jurus mabuk juga loh Pak. Ya, jualannya ngeri-ngeri sedap juga Pak. Mereka masuk di segmen-segmen yang dulu nggak pernah dia jamah Pak. Masa yang selevel TBK begitu masuk di level-level harga 200 juta gitu kan. Wah repot juga gitu. Nah, strategi kita yang nggak punya bendera itu kira-kira gimana Pak? Kelihatannya juga pengaruh Pak. Pengaruh terhadap nampaknya pemain besar ini kalau bergerak begitu ya, dinosaurus kalau
bergerak terus memakai jurus agak mabok itu yang kecil-kecil ya mabok juga gitu. Kena impact gitu ya Pak ya. Ya saya catat seperti Ciputra Pak ya, terus bahkan selevel Agung Podomoro pun sekarang jualan yang kecil-kecil loh Pak, ya Pak ya, yang kecil-kecil juga gitu. Tadi memang landed, gitu. Itu satu Pak. Yang kedua Pak, mohon pengalaman Pak. Banyak orang bilang ya sekarang ini time to buy gitu Pak ya, time to buy bagi konsumen gitu. Tapi pandemik ini luar biasa Pak. Pandemik luar biasanya gini Pak. Ternyata sekarang ini terkenal dengan sebutan harga COVID gitu Pak ya. Harga COVID gitu. Dan luar biasanya Pak, ini juga dicium oleh maklar-maklar tanah Pak. Harga tanah bagus-bagus sekarang murah loh Pak. Gitu. Maklar tanah itu hebat-hebat juga gitu. Ya. Nah, kembali yang tadi disinggung Pak Ilham, saya tertarik ini mau mohon masukan. Mau men-take over proyek yang kalau kita hitung masih bisa mempunyai daya serap. Kira-kira advis Bapak untuk take over proyek, advisnya seperti apa? Apa kerjasama, apa take over putus, atau seperti apa? Terima kasih Pak Bagir, Pak Ali, mohon tanggapannya. Silakan Pak Bagir. Nah, baik. Mungkin kalau boleh tahu di proyeknya di daerah mana Pak ya? Bapak dari Jakarta juga Pak, dari Jawa Barat? Iya, kebetulan saya ada di sekitaran Serpong-Serpong gitu Pak. Nah, harga-harga di bawah 1 M ya Pak. Kalau menurut saya gini Pak, tadi kan Bapak berarti pada saat properti lagi booming, Bapak kan enak tuh. Yang promosi gede-gedeannya si orang-orang besarnya, Bapak tinggal tadi muntahannya juga masih muntahan enak tuh. Karena mereka cuma cari harga beda sedikit. Nah, karena mereka besar, Pak, kondisi sekarang ini ya tadi cash flow kan, Pak Ustaz bilang. Mereka akan berusaha apapun asal ada cash masuk aja, Pak. Nah, jadi kalau buat saran saya ke Bapak, mereka itu yang besar memenuhi persyaratan fasilitasnya akan lama, Pak. Karena mereka size-nya besar sekali. Nah, kalau Bapak kecil, Bapak fasilitas Bapak penuhin duluan. Itu akan menjadi plus poin buat Bapak kepada konsumen. Walaupun size Bapak kecil, tapi Bapak semua ada. Karena orang akan tinggal di suatu tempat, itu kalau nyaman, fasilitasnya ada, dan bersih, terutama Pak, lingkungannya bagus, itu akan dicari. Karena yang besar, mereka juga selalu lebih banyak yang cari. Jadi saran apa diselesaikan dengan baik, ya Bapak berkompetisi dengan harga yang masih bisa masuk. Nah, itu mungkin bisa muntahan tadi Bapak akan menjadi opportunity Bapak tuh. Gitu mereka masuk ke sana, apa beda sedikit aja tapi Bapak lebih rapi, lebih bagus fasilitas. Kalau menjawab kedua masalah ambil alih proyek, Pak, kalau sekarang bisa sama partner. Jangan ada cost of money dulu, Pak. Karena tadi Pak Ustaz bilang, cash flow Bapak yang di Excel kalau direvisi terus. Jadi menurut saya berpartner lebih baik, Pak, daripada dengan bank kondisi sekarang. Itu mungkin Pak Ustaz akan menambahkan lebih baik. Silakan. Baik. Silakan, Terima kasih. Wah, salam Pak Heri. Wah, sering salam, di Pak Ali. WhatsApp group sebenarnya Pak Heri mungkin sudah lebih canggih, tapi ya kita sharing-sharing aja Pak. Jadi mengenai besar kecil gitu ya, branded dengan project kecil. Jadi memang terus terang Pak, sekarang kan ada istilah bahwa the winner take all, atau yang besar, ikan besar makan ikan kecil gitu ya Pak. Tapi kita juga pernah melihat bagaimana strategi David dan Goliat, Pak. David Goliat ya. Iya kan? Nah, di sini makanya tadi saya bilang bahwa perusahaannya akan survive, yang akan menang ini adalah perusahaan atau project yang unik dan beradaptasi, Pak.
Jadi kita tahu bahwa proyek besar mereka punya kelebihan banyak. Kita jangan bersaing di sana, mati. Tapi gimana David mengalahkan Goliath, nah itu kita harus unik. Seperti mungkin Pak Bagir bilang salah satu bahwa fasilitas atau membangun suatu culture bahwa proyek itu punya identity tersendiri. Karena kita kecil, kita nggak perlu ribuan, kita hanya perlu ratusan orang yang sama pemikiran dengan kita, kan gitu Pak. Betul. Jadi lebih unik dan adaptasi, lihat di mana kelebihan kita, itu yang kita enhance. Karena kita nggak perlu bersaing Pak, nggak perlu berdarah-darah istilahnya di red ocean kan gitu. Gimana di blue ocean itu gimana? Mungkin itu Pak pertama. Kedua, kita mau invest, nah, berarti Pak Bagir ini salah satu yang 20% ini Pak. Yang masih banyak duitnya kan gitu Pak Dorul ya. Selamat, tapi itu hal yang bagus, berarti luar biasa. Kita harus hormat kepada orang yang masih punya cash pada saat ini. Ini gara-gara penawaran banyak Pak, jadi tergiur juga gitu Pak. Oh iya, kenapa enggak? Sekarang is time to buy, ya kan? Tapi kalau Bapak tanya sekarang atau 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan atau setahun lagi, saya nggak tahu. Apakah sekarang sudah the rock bottom? Saya nggak berani ngomong Pak, karena nggak ada orang yang punya pengalaman. Tapi kalau saya lihat dari situasi dunia bahwa kemarin malah hancur capital market, tapi rebounds kembali, ya kan? Nah sekarang habis rebounds gimana? Apakah harus jatuh terjun bebas lagi atau gimana? Saya nggak tahu Pak, karena ini selain teknis, pengaruh non teknis juga banyak. Nah itu adalah kejelian masing-masing melihat apakah sekarang atau tahun depan. Tapi menurut saya krisis kita itu masih di ambang pintu, kita belum masuk. Atau sudah masuk tapi kita masih denial, istilahnya belum mau terima bahwa sekarang krisis. Ya. Nah mengenai invest, the rule of thumb is invest Pak. Jangan lihat Excel, jangan lihat apa keuntungan kita berapa, itu perlu ya melihat itu cash flow-nya gimana. Tapi coba tanya Pak, gimana exit-nya Pak? Itu yang penting, ya kan? Jadi di dalam menginvest sesuatu itu exit itu yang salah satu faktor yang harus diperhatikan. Jangan kita sudah masuk nggak bisa exit Pak. Kayak kita ini, kayak Pak saya, Pak Bagir, developer yang lain-lain, kita udah nggak bisa exit. Kita itu berdarah juga harus perang sampai titik akhir. Ya, karena memang kita itu pilihan kita. Tapi kalau yang baru kita ada pilihan, lebih baik pilihan yang exitnya tidak terlalu susah. Itu salah satu Pak. Terima kasih. Pak Ali, saya tanya sedikit Pak. Ini terkait invest Pak. Bapak termasuk mendahulukan riset sekarang gitu ya, riset market, karena kan potensinya besar ya untuk untuk mendapatkan barang yang murah, bagus dan lain-lain. Atau langsung ya istilahnya mulai meriset lah. Karena gini Pak, kadang kita bicara COVID, kita memang nggak tahu ya ke depan bagaimana, referensi nggak ada, banyak industri yang kena, yang sampai ambruk dan lain-lain, katakan hotel gitu ya. Tapi coba saya minggu lalu saya ke ke Bandung, terus 2 kali saya tes. Ada 1 mall dan hotel ya. Saya mau order hotel, booking hotel full Pak. Hotel ya. Terus saya coba lihat ke mall, memang ada beberapa gerai yang tutup, tapi lumayan rame ya, kuliner rame gitu. Wah ini new normal berarti berhasil. Artinya itu bisa jadi data bahwa kondisi market sudah bergeliat, ekonomi sudah mulai. Nah
hal-hal begitu itu bisa jadi resource kita untuk mengambil keputusan terkait dengan invest barangkali ya, karena kan itu source data yang lumayan lah menarik. Nah, kira-kira menurut Bapak, dengan kita memulai meriset atau misalnya melihat kondisi real yang memang di tengah masyarakat ini berbeda, saya yakin di semua daerah berbeda ya, penyikapan mereka terkait kondisi ini. Nah, ini menurut Bapak gimana, Pak Ali? Ya, terima kasih Pak. Kalau saya lihat bahwa hasil research kita itu walaupun di universitas maju di Amerika, kita itu masih berdebat panjang soal online. Apakah online ini akan mereplace konvensional kan gitu kan? Nah itu penuh perdebatan. Tapi kita juga harus melihat data yang ada bahwa online bisnis itu sekarang itu hanya berapa persen Pak dari total, nggak sampai 15 ya online bisnis. Ya. Tapi memang kemarin karena mereka kecil, jadi kenaikannya itu persentase kenaikannya itu luar biasa, nggak sama dengan konvensional. Misalnya konvensional setahun dia grow 5% atau 4% tergantung dari negara mana. Tapi online ini bisa grow 10, 20, 30. Tapi pembaginya kan beda Pak. Yang ini sudah mapan, yang ini kan start. Sehingga grow rate-nya luar biasa. Nah pertanyaannya apakah akan mereplace konvensional? Dan ya itu perdebatan, ya nggak ada jawaban yang benar. Dan nggak ada jawaban yang salah, tergantung dari industri apa, kan gitu Pak. Ya kan? Nah kalau misalnya dari industri properti, gimana properti mau di online kan Pak? Ya jual properti dengan online iya, tapi kita coba berpikir jernih bahwa jual properti online bukan berarti online itu hanya cara marketingnya yang berbeda. Ya kan, marketing tetap marketing, properti tetap properti, ya kan, produk unik itu harus. Tapi cara memarketing dulu pakai spanduk, pakai flyer, pakai ini, ya memang pakai koran. Sekarang siapa yang baca koran? Sedikit. Sehingga online itu hanya suatu tools. Teknologi itu adalah suatu tools yang membantu kita, Pak. Nah, hotel juga begitu, ya kan? Saya yakin akan rebound kembali. Ya, bisnis hotel. Nah, bisnis mall mungkin untuk sementara saya pikir untuk grow agak susah. Ya, untuk grow agak susah, perlu suatu waktu. Itu bukan karena bisnisnya nggak bagus, tapi karena orang masih parno, Pak, secara psikologis terhadap COVID ini untuk ke tempat-tempat yang umum dan ramai. Jadi dan itu sesudah itu juga akan mempengaruhi, mungkin perlu suatu waktu ya untuk mall. Tapi mall itu sekarang kan bukan tempat orang belanja, Pak. Makanya saya bilang mall itu juga harus berubah, harus beradaptasi. Sekarang banyak di daerah mall itu bukan tempat belanja, tapi tempat orang bereksperience, lifestyle. Ya kan? Nah, itu yang terjadi dan Jakarta sudah kelihatan kok bahwa banyak mall itu adalah lifestyle experience gitu loh. Nah, itu yang bisa beradaptasi itu yang akan maju. Nah, tapi saya yakin bahwa teknologi kita nggak bisa istilahnya menolak bahwa dia akan datang, kita harus terima, ya kan? Tapi konvensional juga nggak bisa di-replace begitu saja. Jadi apa yang akan terjadi di depan? Ya kita pakailah teknologi yang ada ini untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan perusahaan kita, ya kan? Dan kita terima bahwa itu kita pakai untuk memperbaiki efisiensi marketing kita semua, ya kan, teknologi. Tetapi konvensional bisnis itu will never die, apalagi properti, hotel, kayak gitu-gituan itu dari 5.000 tahun Pak sejarahnya. Terima kasih.
Pak Bagir ada komen, Pak? Ya, tadi saya nangkepnya Pak Ilham kan melihat kondisinya di Bandung. Lapangan. Lapangan mulai ramai, apakah itu indikasi? Ya. Kalau keramaian itu menurut saya Pak, kalau makan memang orang sudah jenuh Pak di rumah, pengen keluar, pengen makan, pengen ngumpul. Jadi itu memang sebuah ungkapan kejenuhan aja. Jadi orang di mana-mana pada keluar pengen ngumpul, pengen makan. Saya minggu sepedahan, walaupun kita distancing, tapi asal bisa 10 orang aja udah happy. Yang penting bisa ketemu teman jalan, itu semua. Jadi kalau indikasi pasar, Pak, pasar ini memang ada kok, nggak pernah hilang. Cuman sekarang ini stuck, satu karena KPR nggak ada, atau susah. Kedua, pekerjaan nggak ada, karena COVID begini mereka berhenti. Jadi kalau decision kita tadi, kalau Bapak termasuk yang 20% tadi punya, itu baik, tapi membangunnya dilihat karena pasarnya ada. Bagaimana Bapak bisa memancing mereka keluar dengan soft. Tadi seperti Pak Nurul bilang, soft payment-nya ada, terus kerjasamanya baik, punya karakter, hal-hal begitu yang membuat pasar itu akan keluar. Nah, karena kan pasti kita akan bergerak dengan size kecil. Nggak mungkin Bapak kita start langsung dengan size besar. Jadi pasar itu mesti dipancing. Mereka yang punya dana ada, tapi bingung carinya sekarang atau kapan. Jadi ada perintah besok jalan, duitnya keluar. Enggak. Kita harus membuat suasana bahwa duit karena keluar aman. Nah, itu Bapak mesti menciptakan hal-hal itu. Ya tadi ini Pak Heri bilang tadi, harga COVID segala macam. Nah, kita pengembangnya paling sulit Pak. Kalau udah lagi kondisi gini kita ditain harga COVID. Tapi kalau begitu pasar lagi booming, kita nggak boleh pasang harga boom. Tetap aja mereka nanyain diskon. Kita ini paling harus berkorban kiri kanan. Saya rasa gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Ali, Pak Bagir. Ini ada yang masuk Pak, pertanyaan dari media sosial ya. Ini teman-teman BUMN Pak. Nah, mereka tuh udah kadung ngebangun produk properti dan baru mulainya 3 tahun Pak. Nah, hari ini tahun yang keempat, produk mereka ini hotel, apartemen, jadi nggak ada landed. Nah, kondisi sekarang ini memang udah nggak bisa ngapa-ngapain nih ya. Artinya ya memang mereka sih istilahnya menunggu bantuan dari holding ya, dari induk atau dari Kementerian BUMN. Tapi secara corporate mereka jelas ini defisit dan mengganggu lah. Nah, exitnya gimana ya Pak? Ini mohon tanggapan Pak Bagir dulu atau Pak Ali? Pak Bagir silakan Pak Bagir. Oke, kalau BUMN ya sebagai sesama pengembang saya turut ikut merasa kesulitan ya Pak sesama pengembang. Tapi kan Bapak tadi ada kata-kata menunggu holding. Kami swasta nungguin siapa? Orang nggak ada bank yang ada bank menekan terus. Kita nggak bisa nengok ke atas kita. Sudah harus berenang dengan apa yang ada di kiri kanan kita pegang udah bisa hidup. Jadi memang kalau pasarnya BUMN itu adalah high rise dan perhotelan, mau nggak mau menunggu kondisi pasar membaik ya. Jadi mungkin mereka bisa lebih mudah menahan paling nggak cost of fund-nya di stop karena ada induk sesama BUMN itu bisa dibicarakan. Harus intinya menunggu pasar. Nah kalau boleh saya menunjukkan nih, kan banyak BUMN sekarang yang bergerak di bidang properti sama kita. Ya. Secara nggak langsung menjadi kompetisi kita juga. Tapi dengan punya tadi orang tua yang bisa membantu at any time, yang kita nggak bisa. Mestinya BUMN itu justru membuat pasar baru seperti contohnya mesti reklamasi. Reklamasi itu mesti ngerjain BUMN. Karena itu memerlukan dana yang besar, backup perizinan yang kuat. Nah, nanti mereka menyiapkan lahan siap bangun. Kita masuk. Nah, tapi kalau BUMN sekarang berkompetisi dengan kita sebagai swasta, ya itu resikonya ya kita pasti akan paling terpojokkan lah sekarang ini. Jadi sesama pengembangnya yang saya bisa komentarin, nunggu pasar Pak. Kalau high rise harus nunggu pasar. Atau kalau memang masih ada cash, ya main landed untuk bisa hidup. Kalau high rise dan hotel, ya nunggu dari kebijaksanaan pemerintah yang membuat
trafficnya hidup lagi. Saya boleh tambahkan bahwa saya pemilik mall yang sangat baru merasakan, Pak. Mall saya baru umur setahun, lagi boomingnya, target market sudah hampir menyentuh, kena pandemi ini, waduh Pak, luar biasa. Hajarkan kita dari konsumen, dari traffic tidak masuk, dari tenant kita mereka minta negosiasi karena mereka nggak ada traffic, nggak bisa jualan, dari bank menekan masalah payment. Ya ini terpaksa kita dudukin bareng semua, ayo COVID bareng deh. Bukan kopi bareng, COVID bareng gitu, ngerasain bagaimana keadaan. Ya begitulah keadaannya, Pak. Jadi memang harus dibicarakan, semua pihak harus merasakan ini semua. Oke. Gitu Pak Ilham. Terima kasih Pak Bagir. Pak Ali barangkali ada komen Pak? Ya, saya rasa kalau BUMN mereka sekarang proyek apartemen ataupun hotel, seperti saya bilang bahwa tanggung jawab perusahaan itu terhadap konsumen ataupun terhadap proyek itu kan terus harus ada. Apalagi BUMN relatif fundingnya itu nggak begitu susah seperti swasta kan gitu. Karena BUMN paling nggak kan bank itu percaya nggak akan bangkrut. Ada pemerintah yang akan sama-sama. Jadi kalau saya usulin selesaiin, harus selesaiin. Kenapa? Kalau ditunda itu cost overrun-nya akan naik, ya kan? Dan bisa-bisa itu cost-nya akan lebih mahal daripada bunga yang harus dibayar selama menunggu market baik, ya kan? Dan mungkin boleh saya bilang kebanyakan itu malah cost overrun-nya itu jauh lebih besar daripada bunga. Jadi artinya begini. Kalau ada cash flow, selesaikan. Nah, memang market belum bagus. Itu ada cost waiting, yang bunga yang harus dibayar. Ya kan? Sampai market bagus. Tapi begitu market bagus, mereka pertama udah lebih siap dulu menampung. Ya kan? Nah, kalau kita biarin itu terbengkalai, cost overrun-nya, waduh, kiri kanan digebuk. Nanti masalah legal lah, masalah cash flow lah, problemnya jadi tambah banyak. Jadi malah tambah pusing ya Pak ya. Nah itu kira-kira pandangan dari saya. Kalau hotel, apartemen, properti di Indonesia itu tidak akan berkurang, permintaannya akan naik terus, harga akan naik terus, ya kan. Tapi hanyalah timing. Kapan, siapa yang bisa melihat timing yang tepat, produk yang unik, dia yang akan menang. Baik, terima kasih Pak Ali, Pak Bagir. Waktu kita sudah lumayan siang nih. Ada waktu Pak, boleh ada satu Pak. Oh, monggo Pak Heri. Ya. Pak Heri. Pak Ali, Pak Bagir ada satu mohon ini. Pak, ini kira-kira Pak untuk harga-harga yang 500 sampai 1 M ini memang sudah ada permintaan sekitar 25%. Mohon advice, apakah sebaiknya kita bangun semua sebanyak 100 unit atau dibangun berdasar pesanan atau separuhnya dulu dibangun? Kira-kira mohon advice-nya Pak. Silakan Pak Bagir. Kalau landed sih, kalau saya berdasarkan pesanan. Tapi infranya dan fasilitas kalau bisa diselesaikan karena bisa memancing penambahan pembeli berikutnya. Tapi kalau bangunan Bapak bilang ada 100, bangun 25 dulu, itu kalau Bapak bisa fokuskan infranya bagus, 25-nya jalan, yang ke-25 berikutnya insya Allah sih bisa cepat Pak. Tapi kalau Bapak bangun 100 semuanya, nanti Bapak infra Bapak tinggalin tadi seperti Pak Ali Kusto bilang, cost-nya Bapak maintain-nya akan lebih berat, Pak. Ya. Mendingan fokus sama yang sudah ada, tapi infranya dan standarnya, ciri khasannya harus dihidupkan. Ya. Itu Pak Ali. Silakan Pak Ali. Nah, ya kalau banyak duit bingung juga kan mau bangun habis atau enggak kan. Itu jadi masalah juga. Tapi kalau menurut saya Pak, saya nggak tahu, saya nggak bisa kasih angka, tapi saya kasih suatu formula, misalnya begini Pak.
seperti yang tadi saya bilang, waiting time di Indonesia itu nggak pernah rugi, Pak. Jadi stok itu nggak pernah rugi, istilahnya kita bangun sekarang, kita tunggu setahun, berarti cost kita kira-kira berapa kan gitu. Mungkin 8%, mungkin 10% bunga bank. Tapi kalau kita bangun tahun depan, Pak, kontraktor mintanya naiknya juga nggak kurang dari 10%, betul nggak? Ya, ya. Betul. Jadi sekarang tergantung dari cash flow Bapak, ya kan, kekuatannya sampai di mana. Tetapi kalau bisa, jangan waiting time-nya, istinya stoknya itu jangan melebihi setahun. Kalau misalnya Bapak, bangun aja, saya yakin dalam setahun ini bisa habis. Itu masih worth it. Karena apa? Kita main, kita hitung aja. Resiko Bapak kalau menunggu setahun berapa sih? 10% kan Pak, biaya bunga. Tapi opportunity-nya luar biasa Pak. Orang kalau beli rumah, landed house, untuk market yang bukan very up, mereka itu maunya segera tinggal Pak. Tapi, nah di sanalah Bapak punya kelebihan. Saya punya stok. You bayar hari ini, besok saya kasih kunci. Nah itu bisa menambah competitive advantage dari Bapak. Nah berapa unitnya itu mungkin Bapak lebih tahu dengan kondisi dulu, prediksi Bapak yang akan datang. Tapi kalau menunggu setahun, bagi saya yang biasanya main di landed house masih worth it, Pak. Ya, kira-kira gitu, Pak. Ya, Oke, mantap Pak. ini. Mantap. Pak Bagir, luar biasa ini. Luar biasa Pak Ilham ini. Yang sharingnya Pak Heri, Pak Nurul. Ini waktu kita juga sudah lumayan siang, tapi banyak hal yang kita dapatkan. Yang pasti semangat di awal bahwa sharing-sharing begini ini nambah semangat, ya, nambah semangat kita Betul. beraktivitas. Kalau Pak Bagir, Pak Ali, Pak Heri, dan Pak Nurul kan 20%-nya lah ya, tabungannya masih tebal-tebal gitu kan. Kita ini luar biasa yang ini menghadapi posisi yang 80. menghadapi pandemi ini strategi bertahannya luar biasa. Tapi doang kita mah. Saya ini termasuk yang beruntung Pak Bagir, kita ini UKM ya yang banyak bikin pelatihan, dapat kerjaan dari BUMN, dari yang lain-lain. Ya, sedikit-sedikit bisa bertahan lah. Nah, yang pasti juga di saat kondisi kita COVID ini masih banyak juga kan yang kondisinya luar biasa, parah gitu ya, ekonominya nggak jalan, dagangannya nggak laku gitu dan lain-lain. Makanya di industri properti ya mau nggak mau, semua harus bergerak ya Pak Bagir ya. Betul. Semua harus bergerak dan intinya kita tetap boleh optimis. Baik, saya kira itu ya sharing kita webinar ini dan terima kasih sekali lagi Pak Bagir, Pak Ali dan semua yang nonton acara kita di sama-sama media sosial dan yang live di Zoom. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.